Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik-baik saja, semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam sukacita, semua dalam berkat anugerah Tuhan dengan damai sejahteranya. Oke Soul Seeker, aku mau bicara tentang lidah tak bertulang. Memang ada lagunya toh? Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, dan seterusnya. Haleluya. Oke Soul Seeker, kita nantikan, tetap stay tune di Think of Soul Channel. Aku akan bicara tentang lidah. Tuhan memberkati. Amin. Pendekatan dengan you dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, kita tahu jika ada bahaya jika kita tidak mampu mengendalikan lidah kita. Barangnya kecil, tetapi sungguh punya ketajaman yang luar biasa. Ada orang yang menggunakan lidahnya untuk bersilat kata, istilahnya yang merujuk pada keterampilan buruk dalam menggunakan kata-kata untuk berdalih dan membenarkan diri. Orang yang bersilat kata adalah orang yang tidak jujur dan tidak tulus, berbelit-belit, orangnya membingungkan. Pada umumnya kita semua sudah tahu betapa besar peranan perkataan atau ucapan dalam kehidupan. Banyak buku yang ditulis dan khotbah-khotbah yang disampaikan mengenai hal ini. Faktanya, mari kita belajar jujur seberapa besar pengaruh nasihat dari buku-buku rohani yang ditulis mengenai lidah tersebut. Tidak banyak kan? Tidak berpengaruh banyak kan? Tidak banyak orang yang bisa berucap dengan bijaksana walau sudah membaca buku dan mendengarkan khotbah mengenai penggunaan lidah. Seakan-akan mereka tidak pernah mengerti bahwa lidah berperan besar seperti kemudi yang kecil di kapal yang besar, dan lidah bisa berbahaya seperti api. Jelas sekali Alkitab mengatakan bahwa lidah bisa merupakan dunia kejahatan di antara anggota tubuhmu yang sukar dijinakkan. Yakobus 3 ayat 4-8. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabnya adalah karena menganggap sepele, ora digape, ora diinget-inget, dianggap sepele dalam hal menggunakan lidah, sehingga seseorang tidak pernah berhasil menguasai lidahnya sendiri. Oleh sebab itu, satu hal yang harus diperhatikan untuk bisa berucap bijak adalah memberlakukan lidah sebagai bagian hidup yang bisa sangat berbahaya dan merusak dan menghancurkan kamu. Bisa berbahaya bukan berarti jahat. Hal itu tergantung bagaimana kita mengelola lidah ini.
Soul seeker sama seperti api yang bisa menjadi sarana yang bisa mendatangkan bencana, tetapi juga api bisa mendatangkan keuntungan atau kebaikan karena dipergunakan dengan baik. Oleh karena besarnya peranan lidah ini dalam kehidupan kita manusia, maka penggunaan lidah harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36. Mengapa Alkitab secara khusus memberi perhatian terhadap lidah ini? Sebab lidah bisa sangat berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik dan benar. Dengan memahami hal ini, kita harus menganggap lidah sebagai suatu ancaman juga yang membahayakan dirimu kalau kamu tidak kelola dengan baik. Betul? Dalam kitab Yakobus 3 dikatakan bahwa binatang buas bisa dijinakkan, tetapi lidah tidak semudah itu. Ini memberi suatu pesan agar kita menjinakkan lidah kita. Persoalannya adalah dengan cara bagaimana kita bisa menjinakkan lidah kita. Tentu membiasakan diri tidak mengucapkan kata-kata yang tidak memberikan dampak positif terhadap orang lain. Dalam hal ini perkataan seperti peluru yang ditembakkan, kita harus cakap menggunakan senapan itu, yaitu lidah kita. Kapan menarik picu, dengan peluru apa? Kita harus mulai belajar mengendalikan lidah itu dengan memperhitungkan setiap perkataan yang kita ucapkan. Aku pada pembicaraan yang lalu kan mengatakan bahwa perkataanmu adalah harimaumu. Sekarang aku mau menekankan lidah yang kecil ini bisa membahayakan hidup kita seluruhnya. Sebagai contoh, mengucapkan perkataan seperti membelanjakan uang. Memang uang bisa habis bila dibelanjakan. Berbeda dengan perkataan memiliki persediaan tanpa batas selama hidup. Ingat, perkataan itu seperti persediaan yang tanpa batas selama hidup kita di dunia ini. Justru karena tanpa batas ini yang berbahaya. Sebab kalau seseorang tidak mampu menjinakkannya, maka ucapan-ucapan dari lidah ini akan mendatangkan banyak bencana terhadap berbagai pihak. Sejatinya, lidah hanya sarana. Betul? Bukan pelaku utama. Ada tokoh intelektual di balik lidah. Dan tokoh intelektual itu adalah pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu yang menggerakkan lidah itu. Kalau ada orang berkata tentang mulut yang manis, yang fasih lidah, yang pinter bicara, sebenarnya yang manis bukan mulutnya, dan yang fasih bukan lidahnya, tetapi yang menggerakkan lidah tersebut, tokoh intelektual di belakang itu, pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Jadi, kalau seseorang mau berucap yang baik, yang harus dikelola bukan hanya lidahnya secara langsung, lidahnya hanya robot. Betul? Kan digerakkan, tetapi kontrolnya adalah di hati atau jiwanya. Jadi remote kontrolnya itu ada di hati dan jiwanya. Jadi sangatlah bodoh kalau seseorang hendak memiliki ucapan yang bijaksana hanya berusaha mengendalikan lidah saja. Lidah memang harus dikendalikan. Kita harus terus-menerus berada dalam kesadaran diri bahwa lidah bisa berbahaya. Ingat, kesadaran itu bukan unconscious. Artinya kita tidak sadar, tiba-tiba aku tidak sadar aku ngomong begini. No. Kita harus sadar. Ya, kita harus sadar. Ada seorang pendeta yang berbicara di depan mimbar dan dia menyinggung seseorang yang peristiwanya baru hangat di gereja.
Lalu orang yang disinggung ini mengatakan, Pak Pendeta tadi menyinggung saya. Maksudnya tadi perkataan ini kan itu menyinggung saya, Pak. Tidak, saya unconscious, saya tidak sadar. Saya tidak bicara seperti itu. Saya tidak tahu apakah saya tadi ngomong seperti itu. Soul seeker, kalau orang seperti ini kan bahaya sekali. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Sementara Tuhan katakan, nanti kamu di surga itu akan dihakimi oleh Tuhan karena perkataan lidahmu. Bahkan belum sampai surga, di dunia ini juga akan dihakimi orang, akan menjadi masalah yang berat kalau kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan perkataanmu. Ingat, lidah itu bahaya sekali. Mengerti ya? Jadi kalau tadi saya katakan lidah itu hanya seperti robot, tetapi kontrolnya, remote kontrolnya itu ada pada hati dan jiwanya, pada pikirannya. Jadi sangatlah bodoh kalau seseorang hendak memiliki ucapan yang bijaksana, sebenarnya hanya berusaha untuk mengendalikan lidah saja. Lidah memang harus dikendalikan. Kita harus terus-menerus berada dalam kesadaran bahwa lidah itu berbahaya. Dalam penggunaannya harus super hati-hati. Ya, be careful. Harus hati-hati. Tetapi mengendalikan lidah dengan prinsip ini belum cukup. Ya, kalau hanya prinsipnya hati-hati belum cukup. Kalau seseorang tidak memiliki hati yang bijaksana, pasti lidahnya juga akan digunakan secara yang salah, sehingga tidak berucap baik, tidak berucap bijaksana. Sebaliknya, kalau seseorang bijaksana, maka lidahnya pun akan berucap kata-kata yang bijaksana. Kalau seseorang hanya cakap mengendalikan lidah, maka ia menjadi licik dan munafik, banyak trik-trik. Betul? Ada orang yang bisa menggunakan lidahnya untuk merayu. Ada seorang yang menggunakan lidahnya untuk memuja-muja orang, tetapi tujuannya ada suatu tujuan tertentu. Ada orang yang bisa berpenampilan, performanya bagus karena lidahnya diatur, ngomongannya keren. Tetapi kalau itu bukan dari hatinya, itu munafik dan licik dan itu jahat. Betul? Banyak orang kecewa, ngomongannya baik, tetapi sebetulnya di balik itu kejahatan semata-mata. Amin. Orang yang tidak banyak bicara belum tentu memiliki ucapan yang bijaksana, tetapi memang lebih sedikit membawa dampak negatif daripada orang yang tidak bijaksana tetapi banyak bicara. Mengerti maksudnya? Jadi kelihatannya calm, to be calm. Kelihatannya calm, tidak banyak ngomong. Kelihatannya diam saja, senyum-senyum, pelirak-pelirik, plorak-plorok. Tetapi belum tentu itu bisa memberikan dampak positif. Bisa juga memberikan dampak negatif. Tetapi ada orang yang tidak bijaksana tetapi banyak bicara, suka nimbrung. Mengerti saudara? Mengerti soul seeker? Suka nimbrung. Banyak ada percakapan apa dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah dialog, tiba-tiba dia masuk nimbrung. Banyak bicara, talkative, banyak ngomong. Kalau orang Manado bilang Carlota, banyak cakap, banyak ngomong. Itu menjengkelkan. Akhirnya bagaimanapun suatu saat akan nampak apakah hati seseorang lurus atau bengkok. Tuhan Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersih sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Matius 23 ayat 25. Hal ini juga bisa menunjukkan fenomena di mana bagian dalam hidup manusia tidak digarap, tetapi bagian luarnya, bagian penampilannya, performanya, di luar lidahnya digerakkan dengan manis. Haleluya. Untuk orang mau berbicara yang benar,
berbicara yang kudus, bicara yang bijaksana. Dia harus memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Hal inilah yang sulit. Tetapi kalau kamu mengupayakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa juga. Karena itu yang diinginkan Tuhan, supaya kamu memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Upaya yang harus dilakukan adalah selalu berusaha mengalami pembaruan pikiran melalui firman Tuhan setiap hari, bro. Setiap hari, bukan seminggu sekali. Setiap hari baca firman untuk engkau mengerti, mengendalikan pikiran dan perasaanmu, supaya kamu sama klop dengan firman Tuhan. Target yang harus dicapai untuk memiliki kebijaksanaan adalah menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus yang sempurna seperti Bapa. Amin. Dengan kebijaksanaan ini, seseorang akan dengan sendirinya bisa menempatkan kata dan sikap yang mampu memberkati orang lain. Dalam hal inilah dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dan dikerjakan dengan keras, serta punya waktu yang cukup untuk memiliki hati yang bijaksana. Dengan kebijaksanaan ini, maka ia tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu untuk diucapkan. Ini aku sering diajarkan Tuhan. Kadang ngomongannya baik, tapi Tuhan bicara di dalam hatiku. Kamu tidak perlu ngomong, tidak perlu mengucapkan itu. Saya kaget. Terlebih lagi kalau saya mau sombong. Pasti tahu. Orang mau sombong itu sudah tahu. Dan Tuhan katakan, kamu tidak perlu mengucapkan kata-kata ini, tidak penting. Orang ngefek, tidak perlu, tidak usah ngomong. Mengerti? Kalau ia mengucapkan perkataan, maka perkataannya harusnya memberkati orang yang mendengarkannya. Orang bijaksana tidak diharapkan diam saja. Bukan silent, to be calm. Tidak. Bukan dikatakan orang bijaksana diam, tidak. Diam adalah emas. Banyak mulut adalah apa? Perunggu. Sebab perkataannya itu yang penting adalah memberkati orang lain. Orang yang belajar senantiasa untuk bicara secara bijaksana, secara kudus, secara adil, dia belajar daripada Tuhan, belajar daripada firman dan mempraktekkannya. Hal-hal yang tidak perlu tidak usah dibicarakan, tidak usah banyak ngomong talkative, tidak usah banyak ngomong Carlota. Tidak ada kehidupan yang lebih indah daripada kehidupan seseorang yang bisa menghayati kehadiran Tuhan setiap saat. Ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa ada saatnya orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, hal ini yang dimaksud bukan liturgi. Jangan kita salah mengerti, itu bukan soal liturgi atau tata cara ibadah atau semacam ritual seremonial orang beragama. Tidak. Ketika Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada saat di mana orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, pada intinya sebenarnya ada saat manusia bisa bersekutu dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu dengan Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau dalam agama Yahudi atau agama Samawi lainnya atau dalam seremonial sembahyang seperti orang Yahudi sembahyang sekian kali dalam satu hari dan mereka berkiblat ke Yerusalem, tetapi Yesus berkata bahwa bagi umat perjanjian baru tidaklah demikian. Tetapi kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.
Ini adalah sebuah persekutuan yang tidak ada hentinya. Everlasting time. Tidak ada hentinya. Terus menerus berkesinambungan. Continual habitual action. Di sini orang percaya harus bisa menghayati kehadiran Tuhan. Persembahan bagi Tuhan tidak lagi hanya sekedar kita nyanyi yang disertai dengan musik, di mana naik turun fluktuasi nadanya, tidak lagi dengan tata cara ibadah atau seremonial yang megah, tetapi dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah dari apa yang dipikirkan, diucapkan, direnungkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah apa yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Juga dalam Filipi 2 ayat 5-7 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga pada Kristus Yesus. Berarti kita harus berperasaan seperti Kristus. Jangankan perbuatan yang sudah kelihatan, ada sesuatu di dalam pikiran batin. Kalau itu luput, itu sudah menjadi dosa. Maka kalau orang benar-benar mau mengikut Yesus, dia akan teliti memeriksa hati dan batinnya. Selidiki aku, kenal hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Mengasihi Yesus tuh ya pikirannya bersih, pikirannya yang apik no, pikiran perasaannya seperti Tuhan no. Maka kalau orang benar-benar mau mengikut Yesus, dia akan teliti memeriksa hati dan batinnya. Alkitab mengajarkan agar kita selalu memeriksa diri dan berdoa, menyelidiki aku dan memeriksa diriku ya Tuhan. Artinya kita harus aktif dalam memeriksa pikiran dan perasaan kita. Tidak usah bicara kotor yang terdengar di telinga. Berpikir kotor saja sudah salah, betul? Jangankan membunuh orang, membenci orang juga sudah berdosa. Tetapi inilah kehendak Tuhan, tidak hanya melakukan hubungan seks di luar nikah, melihat lawan jenis dan mengingininya, itu sebuah zina. Jadi kita harus benar di hadapan Allah. Batin kita, sikap hati kita harus benar. Tidak boleh ada sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Sekecil sehalus apapun dosa, tidak boleh ada, tetap itu dosa. Selanjutnya kalau kita sudah bisa mengatur batin, kita pun harus mengatur pikiran, lalu mengontrol lidah atau perkataan kita. Soul Seeker, maka kalau orang tidak bisa mengatur batinnya, pasti dia tidak bisa menguasai lidahnya. Ada orang berkata, mulutku memang jahat, tetapi hatiku tidak kok. Itu omong kosong. Aku tuh kelihatannya omonganku tuh jelek, tapi hatiku tuh baik. Kalau mulut yang busuk, pasti hatinya ya busuk. Karena hatinya adalah sumber. Mengerti ya? Kalau bahasa Jawa lebih ngeri loh kata-katanya. Nah, omongannya bosok ya jelas, hatinya ya bosok. Nah, busuk masih indah ya. Bosok. Surat Yakobus mengatakan siapa yang bisa mengendalikan lidah, maka dia bisa sempurna. Orang yang bisa mengendalikan lidah adalah orang yang sempurna. Jadi kita bisa melihat bahwa lidah itu sangat penting perannya. Tetapi lidah bisa dikendalikan kalau pikiran dan perasaan dikendalikan dengan baik. Seseorang yang punya kecenderungan berbicara dan tidak bisa mengendalikan mulutnya, itu merupakan gejala bahwa batinnya sebenarnya rusak. Kalau batinnya rusak, kelakuannya tidak mungkin tidak rusak, pasti rusak. Sebaliknya kalau perkataan kita baik, tidak menjadi duri yang tajam yang melukai orang lain, maka itu merupakan ciri
dari orang Kristen yang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, maka kita harus menjaga mulut, dan itulah ibadah. Baru tahu toh, menjaga mulut itu ibadah. Bicara yang kudus itu ibadah. Bicara yang jujur itu ibadah. Bicara yang memberkati itu ibadah. Apa gunanya seseorang menyanyi di gereja atau aktif di pelayanan tetapi hidupnya tidak memberkati orang? Itu berarti ia belum beribadah, karena ibadah yang benar itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mengerti, Soul Seeker? Saya melihat ada orang yang suka menggosipkan, bicara yang tidak baik tentang orang lain, lalu dia ketuk mejanya, dia katakan, "Met-amit ojo ngantek dadi karo aku. Amit-amit jangan itu terjadi padaku." Untuk apa kamu ketuk-ketuk meja? Kamu jawab omongannya sudah tidak baik, gosipnya itu sudah tidak baik. Gosip itu kan gosip setan. Memang makin digosok ya makin sip, dan itu perkataan yang tidak baik. Aku paling tidak suka bergaul dengan orang yang suka gosip. Aduh, dari matanya, dari alisnya yang gerak-gerak, dari peringas-peringis, pendat-pendut, sudahlah. Males aku dengan orang yang suka gosip. Kita bukan orang yang sempurna memang. Kita punya karakter dasar yang dulunya buruk. Tetapi Tuhan memproses kita dari tahun ke tahun yang kita lewati. Dan proses Tuhan itu menjadikan kita menjadi orang yang baik. Satu titik kita bersumpah untuk hidup suci. Mungkin terdengar sombong ya, Soul Seeker. Berani-beraninya bersumpah untuk hidup suci. Apa tidak takut nanti kalau dibilang kita ini salah? Ya takut juga sebenarnya, tetapi tidak ada pilihan. Kita harus mengambil komitmen. Kalau saya katakan bersumpah di hadapan Tuhan untuk kita hidup suci. Karena tidak ada orang yang bisa masuk kerajaan surga tanpa kekudusan, tanpa kesucian. Kita harus nekat. Bondo nekat. Nekat dan memiliki prinsip ini. No other option. Kita hanya punya satu pilihan, yaitu Tuhan Yesus dan kerajaannya. Amin. Hidup dalam kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela, itu harus memaksakan diri kita. Dalam pergumulan itulah kita bergumul dan belajar untuk menjaga mulut kita. Kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, karena batin dan perasaan kita berhasil kita kelola, maka perilaku kita pun juga baik. Dampaknya akan luar biasa. Nafsu-nafsu yang rendah dalam dagingmu akan gugur dan luruh. Amin. Yesus memanggil orang-orang yang beriman kepadanya untuk memiliki hidup. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan memberikan lidah seorang murid, Tuhan memberikan telinga seorang murid, supaya aku mendengar perkataan-perkataan Tuhan, mendengar perkataan-perkataan firman. Waktu aku baca firman, aku perkatakan firman itu, supaya telingaku mendengar dan hatiku menyimpan, dan lidahku adalah lidah seorang murid. Ketika berbicara, perkataanku akan memberikan semangat hidup bagi orang-orang lain, khususnya orang yang letih lesu. Amin. Banyak orang dimenangkan, banyak orang menjadi bertobat, banyak orang kembali kepada Tuhan, banyak orang mencari kebenaran. Karena apa? Lidah seorang murid yang berkata, yang memberi semangat hidup, yang mengatakan, jangan takut bro, ada Tuhan. Jangan bimbang bro, Tuhan pasti bisa memulihkan keadaanmu. Lidah seorang murid, dia punya kuasa yang senantiasa diberikan Tuhan, menyertai kuasa Roh Kudus pada lidah seorang murid. Amin. Soul Seeker, jadilah berkat karena Tuhan sudah dekat. Berilah semangat bagi orang-orang yang patah hatinya. Tuhan memberkati. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus,
setiap orang yang mendengar lewat Think of Soul channel di YouTube channel ini Tuhan. Berkatilah Tuhan, karena itulah pergumulan kami, supaya kami memiliki lidah yang bijaksana, lidah yang jujur, lidah yang berkata-kata memberi semangat. Hari ini aku belajar Tuhan, bahwa aku harus berubah, mengejar, berusaha untuk dapat memiliki firman dalam hidup kami, supaya perasaan dan pikiran kami berubah, sehingga perkataan kami pun berubah, karena lidah itu bersumber pada hati dan perasaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar, supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, menjadi orang yang sehat dalam pergaulan, dan bahkan menjadi orang-orang ternama. Karena apa? Karena perkataan-perkataannya memberkati banyak orang. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Soul Seeker, gunakan lidahmu yang kecil ini. Jangan dolak-dalik, jangan meluntar-meluntir, tetapi berkatalah yang memberkati dunia. Berkatalah yang memberi semangat kepada orang lain. Karena Tuhan mau pakai hidupmu melalui perkataan-perkataanmu. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Have a new Shalom Aleichem. Haleluya.